Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Kebahagiaan, kenangan indah terlalu begitu indah. Teman sekamar yang dulu pernah dimilikinya. Peri biru merah muda yang indah selama kencan dewa laut. Dan semua yang mereka alami adalah kenangan indah di benaknya. Kebencian adalah rasa sakit yang memproyeksikan emosi pada hari dia meninggalkan rumah Adipati. Dia dipenuhi dengan rasa sakit ketika dia kehilangan Wang Dong-er dan Wang Kyu-er. Dia dipenuhi dengan kebencian, benci membuat orang gila. Kejahatan, Dayu Hao tidak memiliki kejahatan dan kelicikan, tetapi dia telah merasakan kejahatan Masro jahat. Itu adalah dunia yang gelap. Saat ini, hal-hal paling kotor di hatinya dibakar oleh kejahatan. 6 emosi berarti 6 ledakan berbeda. Saat emosinya dilepaskan, jiwa ilahinya ditingkatkan. Rumput es ada bintang mewakili kebahagiaan. Permaisuri kalajengking giok es mewakili kemarahan. Permaisuri salju mewakili kesedihan. Raja beruang es mewakili kebahagiaan. Lia mewakili kebencian dan Kaisar mata jahat mewakili kejahatan. 6 proyeksi cahaya muncul secara terpisah di belakang Dayu Hao. Kadang-kadang mereka menyatu bersama, kadang-kadang mereka berpisah. Sama seperti mereka melakukan itu, cahaya 6 warna dirilis. Cahaya ini luar biasa kuat dan berhasil memaksa lingkaran cahaya pergi. Tubuh Dayu Hao juga bersinar dengan aura 6 warna. Proyeksi 6 besar tiba-tiba muncul. Cahaya keemasan menelan 6 roh dan 6 roh mereka. Kelembutan yang tak terkisahkan, keliaran dan rasa cinta melonjak maju. Ini adalah kekuatan cinta. Wutong, aku mencintaimu. Dayu Hao berteriak. Pada saat ini, gelombang suaranya berubah menjadi cahaya pelangi yang menghantam pavilion besar. Di kejauhan, kabut pekat mengubah dan membentuk barisan di langit. Ketika dia berteriak, lingkaran cahaya di sekitar tubuhnya mulai retak. Kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, kebahagiaan, cinta, benci, kejahatan, akhirnya kekuatan cinta mengalahkan semua emosi lain dan menyatu dengan semuanya. Pada saat ini kekuatan dan perasaan ilahi Dayu Hao serta rohnya sendiri ditingkatkan. Dalam hatinya Tang San tidak lagi menjadi penghalang. Dia juga terbebas dari kekhawatiran dan kemarahan. Dia hanya dipenuhi dengan cinta dan kerinduan untuk Tang Wutong. Tang San melambaikan trisula emasnya dan seberkas cahaya keemasan dilepaskan, namun itu tidak menyerang Dayu Hao tetapi untuk menghilangkan pembatasan pada Dai Mubai dan Zuzu King. Senyum muncul di wajah Tang San. Dia mengangkat tangannya dan meraih bahu Rong Nianbing. Rong Nianbing sangat muram. Dia dipenuhi dengan kemarahan dan kesedihan. Lingkaran emas yang menahan Dayu Hao benar-benar hancur. Dia pecah dan cahaya pelangi berubah menjadi 7 warna. 7 lingkaran cahaya yang membentuk roda ajaib di belakangnya. Auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Gelombang 7 emosi terus melonjak menyatu dengan akal dan kekuatan ilahi Dayu Hao. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki kendali ini sejak dia datang ke alam dewa. Tang San tersenyum dan mengangguk sambil menatap Yu Hao. Dia berkata, "Ini lebih seperti itu. Kau semakin mirip menantuku." Dayu Hao masih terbenam dalam emosinya sendiri. Sejak dia mendengar kata-kata Tang San, dia linglung sejenak. Dai Mubai berbicara dari belakangnya. "Anak bodoh, mengapa kau tidak menyapa ayah mertuamu?" Dayu Hao berlutut tanpa sadar dan membungkuk pada Tang San. "Salam, ayah mertua." Tang San melambaikan tangannya dan berkata, "Bangunlah." Saat ini dia tersenyum. Rambut biru panjangnya mengalir, penampilannya menawan. Dayu Hao merasa seolah-olah berada dalam mimpi ketika dia melihat senyum ramah itu. Apakah dia benar-benar ayah mertua yang hanya mempersulitku? Segalanya tampak sangat berbeda pada saat ini. Dai Mubai tersenyum ketika berkata, "Bocah konyol, jika Tang San benar-benar ingin mempersulitmu, apakah kau benar-benar berpikir kau akan hidup sekarang?" Zuzu King sedikit marah ketika dia berkata, "Saudara San, bukankah kau terlalu berlebihan?" Tang San tersenyum dan berkata,
Biarkan aku jelaskan. Dia memandang Dayuhao dan berkata, aku sudah tahu tentang masalahmu dengan Cusi. Kau tidak salah. Kau baru saja dimainkan oleh takdir. Meskipun kita adalah dewa, kita tidak bisa mengganggu urusan manusia. Biarkan dulu berlalu. Semuanya baik selama kau setia pada Wutong. Aku memilihmu, aku juga melakukan banyak tes padamu. Bahkan untuk uang QR, aku memisahkan garis rasa ilahi Wutong dan menanamkannya pada singa emas bermata tiga. Jika tidak, bahkan binatang takdir tidak akan begitu pintar. Itu sebabnya kau tidak perlu terlalu marah tentang Wang QR. Dia bagian dari Wutong. Baru setelah dia mengorbankan dirinya sendiri, indera spiritual kembali ke Wutong dan mengubah Wang Dong-er sepenuhnya menjadi Tang Wutong. Setelah itu, seseorang memotong dan mencoba membuatmu mewarisi kursi ilahinya, namun kau menjalani tesku. Meskipun itu bukan masalah bagimu untuk mewarisi kursi dewanya, masih ada beberapa kekurangan dalam hal perpaduan keterampilan. Sangat sulit bagimu untuk sepenuhnya menyatu dengan kemampuan dewa emosi setelah kau baru saja memasuki alam dewa. Aku menggunakan metode ini untuk menekanmu, yang akan membantu penggabunganmu. Sepertinya itu efektif. Di masa depan, kau harusnya dapat melakukan lebih baik dari seseorang. Rong Nianbing sangat marah ketika dia menjawab, jadi kau merencanakan semua ini? Ini rencanamu? Tangsan, kau tercela. Kau bahkan menipuku untuk bersumpah sebelumnya. Tang San terlihat sangat tenang ketika dia berkata, kau pikir begitu mudah untuk merebut penggantiku? Tidakkah kau harus membayar harganya? Dayuhao merendahkan suaranya ketika dia bertanya pada Rong Nianbing, guru, apa sumpah yang kamu buat? Rong Nianbing membentak, aku bersumpah untuk tetap berada di alam dewa selama 30 tahun lagi jika dia setuju untuk tidak melukaimu. Siapa yang tahu bahwa aku ditipu? Dia tidak hanya melakukan ini padamu, dia melakukan ini padaku juga. Demubai, apakah kau dan istrimu tahu tentang ini juga? Demubai mengakui tidak bersalah. Aku tidak. Bagaimana aku? Aku hanya dewa tingkat 2. Rong Nianbing sangat marah. Omong kosong. Mengingat sifat panasmu, bagaimana kau akan tetap tenang jika Tang San benar-benar memperlakukan keturunanmu seperti ini? Bagaimana kau tidak melakukan apa-apa? Zhu King mendengus. Jika kamu mengetahuinya, mengapa kamu ditipu? Aku benar-benar meragukan kecerdasanmu. Kalian, aku sangat marah. Rong Nianbing terengah-engah. Tang San meraih pundaknya dan berkata, baiklah, jangan marah. Tetap dan bantu aku, oke? Kau harus tahu bahwa dunia yang ilahi belum begitu damai baru-baru ini. Namun, kau ingin pergi sekarang. Apakah kita masih bersaudara? Dan itu, kau mencuri penggantiku dan melibatkan putriku. Apa yang tidak puas dengan itu? Yu Hao adalah bakat seperti ini. Bagaimana aku bisa dengan mudah menemukan orang lain seperti dia? Dayuhao mengerti sekarang, ternyata dia berada di bawah kendali Tang San sejak awal. Mungkin hutan itu seperti hutan Stardo ditemukan olehnya dan dia diumpankan untuk bertemu dengan dua tetua dan ibunya. Daimubai tertawa. Kau harus melihat dari mana dia mewarisi bakatnya. San kecil, cepat biarkan putrimu keluar. Tidak bisakah kamu melihat bahwa anak ini terlalu cemas? Tang San tertawa dan berkata, pergilah, Yu Hao. Wutong ada di pavilion. Ikuti jalan ini untuk menemukannya. Aku tidak menyalahkanmu. Mengenai apakah dia tahu, aku tidak tahu. Ya, terima kasih, ayah mertua. Tidak peduli seberapa marahnya dia sekarang, tidak ada yang lebih penting daripada menemukan Tang Wutong. Sinar cahaya keemasan menyebar menuju pavilion ke arah yang ditunjukkan oleh Tang San. Dayuhao dengan cepat menyerbu ke arah itu. Tang San mengungkapkan ekspresi berat di wajahnya ketika dia melihat Dayuhao menghilang ke awan. Anak perempuan yang sudah dewasa tidak akan tetap di sisiku. Rong Nianbing mencemooh. Baiklah, jangan bertingkah seperti kau menderita setelah kau mengambil keuntungan. Bukankah aku cukup mengenalmu? Alam dewa penuh dengan masalah. Menantumu yang berharga akan sangat membantumu setelah dia mewarisi kursi ilahiku. Apakah ada tempat lain di dunia dewa untuk pergi? Putrimu tidak akan meninggalkanmu sama sekali. Apa yang perlu dikeluhkan? Tang San menghela nafas dan berkata, Rong Nianbing, apakah kamu tahu mengapa aku ingin menahanmu di sini selama 30 tahun lagi?
Rong Nianbing tertegun sejenak. Bukankah orang-orang itu tidak yakin dan ingin menimbulkan masalah ketika kedua Raja Dewa tidak ada? Apakah kita harus takut pada mereka? Tang San menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Aku tidak terlalu khawatir tentang mereka. Tidak peduli apa. Itu semua masalah internal di alam dewa. Aku memegang kekuasaan di alam dewa setelah kedua Raja Dewa pergi. Itulah sebabnya aku satu-satunya yang dapat merasakan perubahan di dunia ilahi. Dalam 30 tahun, aku khawatir akan ada perubahan besar. Untuk apa itu nanti aku tidak yakin, namun aku khawatir ini akan menjadi malapetaka yang akan menghancurkan alam dewa." "Apa?" Rong Nianbing tertegun. Dia tahu bahwa Tang San bukan orang yang suka omong kosong. Dai Mu Bai berkata, "San kecil, kita bisa mengatasi rintangan apapun selama kita bersatu." Tang San tertawa getir. "Aku berharap begitu, hanya saja bencana ini tidak sesederhana itu. Itu sebabnya aku tidak menyerahkan kursi dewaku ke Yu Hao." "Yan Bing, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak tahu bahwa kau diam-diam pergi menemui Yu Hao? Tidak peduli seberapa sibuknya aku masih memantau penggantiku. Aku melepaskan kesempatan itu dengan sengaja. Aku perlu mempertahankan kekuatan penuhku untuk menghadapi krisis di masa depan." Rong Nianbing bertanya, "Bisakah krisis itu dihindari?" Tang San menyipi dan menjawab, "Aku tidak tahu. Itu akan sulit, namun ada peluang. Kita hanya perlu mencoba yang terbaik." Rong Nianbing berkata, "Baiklah, namun ada sesuatu yang perlu aku sarankan terlebih dahulu. Jika kau ingin menghadapi krisis, kau harus menstabilkan hal-hal secara internal terlebih dahulu." "Ya, baiklah." Di sisi Dai Yu Hao mengikuti cahaya keemasan dan pergi jauh ke awan. Segala sesuatu di depannya menjadi jelas. Sebuah pavilion megah segera di depannya. Saat dia bergerak ke arah cahaya keemasan, dia tidak bisa diganggu dengan keagungan pavilion yang dengan cepat masuk. Dia segera melihat seorang pria dan wanita duduk di aula utama. Mereka sedang bermain catur. Mereka tidak terlihat sangat tua. Pria itu mengenakan pakaian hitam dan cukup tampan. Wanita itu juga menggairahkan dan dia berpakaian putih. Dia tampak sangat murni. Dai Yu Hao tampaknya mengejutkan mereka ketika dia masuk. Mereka mengalihkan perhatian mereka kepadanya segera. Pria itu berdiri dan mengangguk pada Dai Yu Hao yang melangkah maju. "Hai, namaku Jidong. Kau pasti Yu Hao. Selamat datang di Komite Alam Dewa." "Oh, senang bertemu denganmu. Ini Komite Alam Dewa?" Dai Yu Hao sedikit heran. Wanita putih itu juga berdiri. Jidong berkata, "Ini Tuo Jing Lian." "Salam." Dai Yu Hao segera menyambutnya. Meskipun dia tidak tahu siapa dari mereka, dia tahu bahwa status mereka tidak rendah jika ini adalah Komite Alam Dewa. Lian tersenyum dan berkata, "Cepat pergi dan temukan Wutong." "Baiklah, terima kasih." Dai Yu Hao membungkuk kepada mereka berdua dan pergi bersama dengan cahaya keemasan. Ketika dia menyaksikan dia pergi, Lian berkata, "Yu Hao adalah pria yang setia. Dia sama sepertimu waktu itu." Jidong terkekeh dan berkata, "Aku curiga saudara Tang San menggunakanku sebagai tolak ukur untuk merekrut menantunya." Lian terkekeh dan berkata, "Hahaha, kau mau?" Jidong memeluknya dan berkata, "Faktanya merasakan rasa manis setelah mengalami kepahitan adalah hal yang terbaik. Aku percaya dia akan mengalaminya segera." Cahaya keemasan memanjang sampai ke tingkat atas sebelum menghilang. Ada sebuah pintu. Dai Yu Hao mengetuknya. "Masuk," jawab suara wanita lembut. Kedengarannya sangat menawan, namun ekspresi Dai Yu Hao berubah. Dia tahu bahwa itu bukan suara Tang Wutong. Dai Yu Hao menyipitkan mata saat dia masuk. Ada dua orang di ruangan ini. Salah satu dari mereka berdiri, sementara yang lain duduk. Wanita berdiri itu mengenakan gaun merah muda, rambutnya panjang dikepang dari samping, lehernya yang ramping dan halus bisa terlihat. Gaunnya juga menonjolkan sosok menawan. Pada titik ini, dia sudah berbalik dan penampilannya yang menggairahkan membuat Dai Yu Hao kaget. Adapun wanita di tempat tidur, Dai Yu Hao bisa melihat bahwa itu adalah orang yang dia rindukan selama ini, meskipun dia hanya melihat profilnya. "Hai, halo." Dai Yu Hao tanpa sadar menyapa wanita itu, tapi perhatiannya tertuju pada Tang Wutong. Wanita itu berjalan di depannya dan dengan hati-hati mengukurnya. Namun Dai Yu Hao masih terganggu. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Aku Shou Wu.
Namun dia tampak sangat senang. Itu adalah tampilan yang diberikan ibu mertua ketika dia menyetujui menantunya. Setelah itu dia dengan lembut menepuk pundaknya sebelum berjalan melewatinya dan menutup pintu. Wutong! Tidak ada orang lain, Dayu Hao tidak tahan lagi. Dia berseru dan melompat ke depan Tang Wutong. Tang Wutong duduk di sana, tapi dia tanpa ekspresi. Seolah-olah seseorang telah membekukannya di tempatnya. Dia benar-benar tidak bergerak. Wutong, ini salahku. Ini semua salahku. Biarkan aku jelaskan, oke? Dayu Hao berlutut di depannya dan memegang tangannya yang sedingin es. Tang Wutong tampak lebih tertarik. Dia berbalik untuk menatapnya, tetapi ada tatapan yang hilang di matanya. Kamu siapa? Kata-kata itu menghantam Yu Hao. Tiba-tiba dia sangat pucat. Rasa takut yang tak terlukiskan muncul dalam hatinya. Dia tanpa sadar melepaskan tangan Tang Wutong dan jatuh tak terkendali ke lantai. Dia lebih suka dia memarahi atau mengusirnya daripada mendengarkan dia mengatakan sesuatu seperti itu. Apakah dia kehilangan ingatannya? Apakah dia kehilangan ingatannya tentangku? Apakah dia tidak mengenalku lagi? Apakah dia tidak mengenalku lagi? Ketakutan ekstrim membuat Dayu Hao dalam kekacauan. Kamu siapa? Tang Wutong memiringkan kepalanya dan bertanya lagi saat dia menatapnya. Ketika dia melihat ketakutan di matanya, Tang Wutong tertawa. Hahaha, aku ingat. Kau adalah Wo Yu Hao dan juga Dayu Hao. Kau adalah lelakiku, suamiku dan ayah bagi anak-anakku di masa depan. Kau bodoh. Bisa-bisanya kau berteriak di luar bahwa kau mencintaiku. Kau benar-benar bodoh. Demikianlah akhir alur cerita novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di novel selanjutnya. Karena tugasku kan selalu menemanimu.